Gajinya cuma sekian, oh nggak bisa kena pajak. Kalau diambil lagi nanti habis darahnya. Pajak itu kan sama dengan hisap darah. Iya, jadi harta itu sama dengan darah kita. Kalau habis, gimana? Mati, ya kan? Butuh suntikan lagi. Makanya hati-hati, ya. Makanya negara dalam menarik pajak juga itu tidak asal menarik, ya, tidak asal menarik, tidak asal menyatakan, oh semua orang kena pajak, sehingga walaupun orang tidak mampu bicara kotor tetap berpajak, tidak begitu, ya. Ini bukan lagi di zamannya Sultan Pangeran Diponegoro. Pernah lihat nonton film Pangeran Diponegoro? Mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan, memberontak? Karena itu salah satunya dia pajak. Walaupun orang tidak mampu makan tetap dikasih pajak. Mana pajakmu? Kalau tidak berpajak dipukuli, ya itu. Sehingga dia memberontak. Tidak begitu, ya. Jadi pajak itu tetap mengukur kemampuan orang. Ada namanya teori, ya, daya beli dan sebagainya. Nanti kita juga akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ini paham dulu ya, jadi suatu paham mana yang. Jadi saya bahasakan tadi bahwa negara berhak, karena pajak adalah hak negara untuk memungut, maka karena dia punya hak, maka negara itu punya kewenangan untuk melepaskan seseorang dari pajak, untuk menyatakan bahwa yang ini bisa kena pajak, ini tidak bisa kena pajak. Tapi bukan melepaskan nama tadi yang zaman dulu bahwa oh dia ini anak bangsawan, ini tokoh agama, lepaskan pajak, tidak boleh, bukan itu. Ya, yang dimaksud lepaskan pajak adalah berdasarkan kemampuannya, memang tidak mampu bayar pajak. Ya, makan saja makan nasi terasi, ya, masa bayar pajak lagi. Ya, itu maksudnya. Jadi memang ada penghasilan itu yang tidak kena pajak. Hanya kita tidak masuk ke situ. Karena itu hitung orang pajak lagi, ya. Kita cukup tahu ada penghasilan sekian dan kena pajak. Nanti dihitung setiap tahunnya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pengantar sebelum masuk pelatihan pajak, ya. Sekarang kita masuk di pengertian pajak. Ada beberapa ahli, ya, bukan ahli hukum ini ya, ahli pajak ya, yang saya ambil pengertiannya. Yang pertama dari Profesor Adriani. Jadi Profesor Adriani menyatakan pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Karena ini pendapat orang, saya pelan-pelan baca ya. Dibaca aja, saya ulangi. Iuran pada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali. Menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali. Yang langsung dapat ditunjuk. Lanjutannya, yang langsung dapat ditunjuk yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Oke, ini satu pengertian dari Profesor Adriani, kita terangkan dulu ya. Karena ada beberapa istilah yang saya yakin kalian pasti belum paham istilahnya. Pertama, beliau menyatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara. Iuran, tahu iuran kan? Setoran. Di sini Adriani dia memasukkan arti pajak ke dalam pengertian yang lebih spesifik. Karena dia mulai dari kata yang lebih umum, iuran. Iuran itu ada dua. Kalau iuran kan sama setoran ya. Setoran. Ayo iuran ya. Penarisan sini.
bayar iuran arisan. Nah, iuran itu ya ada dua. Iuran itu adalah kata umumnya, pengertian umumnya. Iuran itu bagi dua lagi. Pajak salah satu dari iuran. Jadi pertama adalah pajak, yang kedua adalah, ayo, kira-kira apa yang sama dengan pajak? Ayo, masa kalian lakukan, masa kalian lihat. Kalian pernah ke pasar Mekong nggak? Pernah. Saya tuh dulu malas masuk itu, biar lewat ditagih juga. Itu pos-posnya itu, biar kita mau lewat ke pantai, ditahan juga pakai tidak mau masuk pasar. Iya kan? Harusnya kan yang ditahan itu kan penjual, pedagang pasar yang ini semua. Biar kita mau kencing saja, ditahan juga. Itu apa namanya itu? Kalau kita masih di pasar, kan ditahan, prik. Apa tuh? Apa namanya? Apa namanya? Ayo. Bukan pajak dia, jangan bilang pajak, malu-malu. Apa? Apa? Hah? Apa? Bukan uang keamanan itu. Kalau uang keamanan itu pungli. Itu preman itu dikasih. Ayo. Itu masuk di PAD lo itu. Masuk di pendapatan asli daerah itu. Apa namanya itu? Itu di pos-pos itu. Sama sini jembatan Timbang itu di Bundaran Sebilambo. Kalau lihat itu mobil pick up lewat, bukan. Iya, dia dinas perhubungan yang, iya. Tapi apa namanya dia minta itu, iurannya apa namanya itu? Kalau dia minta ini, apa? Cepek, bea cukai, bukan. Kok bea cukai di situ? Ya. Ayo, apa namanya tuh? Masuk PAD dia. Pendapatan asli daerah. Ayo. Aduh, retribusi. Retribusi. Itulah retribusi. Jadi iuran itu ada dua. Yang pertama pajak, yang kedua adalah retribusi. Logat Jawa saya lagi muncul. Siapa yang orang Jawa sini? Siapa? Orang Jawa? Jawa dari mana, Mbak? Jawa dari mana? Orang tua Jawa. Asli Sulawesi, tapi orang tua Jawa. Saya tidak paham. Oh, lahir di sini. Orang tua Jawa mana orang tuanya? Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Pendukungnya Ganjar. Tapi berbelok ke Prabowo. Jawa Tengah ya, Solo. Oh, nggak tahu juga ya. Saya tuh bukan orang Jawa, tapi lama di Jawa, dari S2 sampai S3 Jawa. Kalau dihitung-hitung mungkin sebagian hidup saya hadir di Jawa. Gue perlu juga sepertinya, ya. Seperempat lah. Karena saya di Jawa tuh di S2 itu 5 tahun. S3 itu 4 tahun lebih, jadi anggaplah 10 tahun. Lumayan. Jadi seperempat hidup saya di sana di Jawa. Orang Jawa itu ciri khasnya, kalau kita ngomong sama dia tapi kita menggunakan logat daerah kita, tidak dengar. Apa mas? Ngomong apa mas? Gitu. Oh. Jadi logatnya kita harus merubah frekuensi. Jadi bibir kita yang biasa bibirnya tidak terlalu nempel keras, kita kasih keras. P. Nah, P. Paru dari mana? G. Gitu. Jadi saya tuh awalnya tersiksa sekali, lama-lama tidak juga terbiasa. Karena kan kita orang Sulawesi kalau ngomong itu kan tidak huruf huruf konsonannya itu tidak terlalu keras, ya. Mereka kurang karena kebiasaan kan. Kalau kebiasaan mereka tidak dengar apa tuh ngomong apa mas.